Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas materi sistem operasi. Sebelumnya nama kelompok Ali Gupran, saya sendiri, Nur Laili Stiski, Nur Aini Husni. Langsung saja, sistem operasi. 1. Pengertian sistem operasi. 2. Fungsi sistem operasi. 3. Tujuan sistem operasi. 4. Jenis sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi atau biasa disingkat OS, Operating System, adalah jenis perangkat lunak yang tanpanya kita tidak dapat mengoperasikan atau menjalankan komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara atau sistem penerjemahan antara perangkat keras, komputer, dan program aplikasi yang diinstal pada komputer. Dengan kata lain, kita tidak dapat langsung menggunakan program komputer dengan perangkat keras komputer tanpa memiliki media untuk membuat koneksi di antara keduanya. Selain itu, sistem operasi juga merupakan perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer karena menyediakan antarmuka pengguna standar yang bisa kita lihat di layar komputer setelah komputer dinyalakan. Baik, materi selanjutnya bakal dibacakan oleh Nur Laili Stiski. Dan pembahasan yang tadi yaitu fungsi sistem operasi. Pertama, manajemen memori. Sistem operasi mengelola memori primer dan sekunder seperti RAM, ROM, hard disk, pen drive, dan lain-lain. Ia memeriksa dan memutuskan alokasi dan dealokasi ruang memori ke proses yang berbeda. Ketika pengguna berinteraksi dengan sistem, CPU seharusnya membaca atau menulis operasi. Dalam hal ini, BIOS memutuskan jumlah memori komputer yang akan dialokasikan untuk memuat instruksi program dan data ke dalam RAM. Setelah program ini dihentikan, area memori kembali bebas dan siap untuk dialokasikan ke program lain oleh BIOS. Kedua, manajemen prosesor. Sistem operasi memfasilitasi manajemen prosesor, di mana ia memutuskan urutan proses untuk mengakses prosesor serta memutuskan untuk pemrosesan yang akan dialokasikan untuk setiap proses. Selain itu, BIOS berfungsi untuk memonitor status proses, membebaskan prosesor ketika suatu proses dijalankan, kemudian mengalokasikan ke proses baru. 3. Manajemen perangkat keras. Sistem operasi juga berisi driver untuk mengelola perangkat. Driver adalah jenis perangkat lunak terjemahan yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat. Untuk perangkat yang berbeda, biasanya memiliki driver yang berbeda juga karena setiap perangkat berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda. 4. Menjalankan aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi menyediakan lingkungan untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 5, manajemen data. BIOS atau sistem operasi membantu dalam manajemen dengan menawarkan dan menentukan direktori untuk manajemen data. Kita dapat melihat dan memanipulasi file folder. Misalnya, kita dapat memindahkan, menyalin, memberi nama atau mengganti nama, menghapus file atau folder. Keenam, mengevaluasi kesehatan sistem. Sistem operasi juga memberi kita gambaran tentang kinerja perangkat keras sistem. Misalnya, kita dapat melihat seberapa sibuk CPU, seberapa cepat data diambil dari hard disk, dan lain-lain. 7. Menyediakan antarmuka pengguna.
iOS bertindak sebagai antarmuka atau pengguna dan perangkat keras sistem operasi bisa menjadi GUI di mana dapat melihat dan mengklik elemen di layar untuk melakukan berbagai tugas. Sistem operasi memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer bahkan tanpa mengetahui bahasa komputer. Manajemen I/O sistem operasi mengelola perangkat, input, output, dan membuat proses I/O lancar dan efektif. Misalnya iOS menerima input yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat input dan menyimpannya di memori utama. Kemudian, iOS mengarahkan CPU untuk memproses input ini dan dengan demikian memberikan output melalui perangkat output seperti monitor. Selanjutnya, 9. Keamanan. Sistem operasi memiliki modul keamanan untuk melindungi data atau informasi yang tersimpan dalam memori komputer terhadap malware dan akses yang tidak sah. Dengan demikian, iOS tidak hanya mengelola data tetapi juga membantu melindunginya. 10. Manajemen waktu. Sistem operasi membantu CPU dalam manajemen waktu. Kernel iOS terus memeriksa frekuensi proses yang meminta waktu CPU. Ketika dua atau lebih proses yang sama pentingnya bersaing untuk waktu CPU, pada waktu CPU diliris menjadi segmen-segmen yang dialokasikan ke proses-proses ini secara round robin untuk mencegah satu proses memonopoli CPU. 11. Pencegahan deadlock. Terkadang sumber daya yang seharusnya tidak digunakan bersama oleh dua atau lebih proses ditahan oleh satu proses karena sumber daya tersebut tidak dapat dilanjutkan. Situasi itu dikenal sebagai deadlock. Sistem operasi tidak membiarkan situasi ini muncul dengan hati-hati mendistribusikan sumber daya di antara proses yang berbeda. 12. Penanganan interupsi. iOS juga merespon interupsi, yang merupakan sinyal yang dihasilkan oleh program atau perangkat untuk mencari perhatian CPU. iOS memeriksa prioritas interupsi, dan jika dirasa lebih penting daripada proses yang sedang berjalan, maka iOS menghentikan eksekusi proses saat ini dan memperhatikan kepada CPU, kemudian mengeksekusi proses yang diminta. Setelah itu, CPU menjalankan keadaan yang sama di mana ia dibutuhkan. Oke, akan dilanjutkan dengan teman saya di materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu tujuan sistem operasi. Yang pertama, melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, memberi kemudahan. Daya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Selanjutnya, jenis sistem operasi. Yang pertama, Batch Processing Operating System. Interaksi antara pengguna dan komputer tidak terjadi dalam sistem operasi ini. Pengguna diharuskan menyiapkan pekerjaan pada kartu batch dalam bentuk batch dan menyerahkannya ke operator komputer. Yang kedua, Time Sharing Operating System. Seperti namanya, sistem operasi ini memungkinkan banyak pengguna yang berada di terminal yang berbeda untuk menggunakan sistem komputer dan berbagi waktu prosesor secara bersamaan. Yang ketiga, Distributed Operating System. Distributed Operating System atau sistem operasi distribusi adalah sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor independen atau CPU untuk melayani banyak pengguna dan beberapa aplikasi real-time. Yang keempat, Network Operating System. Seperti namanya, iOS ini menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan area lokal atau LAN serta mengelola sumber daya jaringan. Yang terakhir, Real-Time Operating System.
dikembangkan untuk aplikasi real time di mana data harus diproses dalam durasi waktu yang tetap dan kecil. Sistem operasi ini digunakan dalam lingkungan di mana beberapa proses seharusnya diterima dan diproses dalam waktu singkat. Sekian dari kelompok kami. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.